Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita masih dalam tema 2, memasuki subtema 2 dengan judul manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, pernahkah kalian melihat ayam? Pasti sudah pernah ya. Bahkan hewan ini bisa kita temui di sekitar kita. Atau mungkin anak-anak memiliki hewan peliharaan ayam. Ayam ini sangat berguna bagi manusia. Ayam ini bisa menghasilkan daging ayam, kemudian telur, dan bulunya pun juga bermanfaat untuk kita. Kira-kira apa ya manfaat bulu ayam? Bisakah kalian menyebutkannya? Jika bisa, tulis di kolom komentar ya. Nah, Benny memiliki 10 anak ayam. Ayam-ayam Benny ini tinggal di dalam kandang yang terletak di belakang rumah Benny. Benny ingin menempatkan 10 anak-anak ayam ini secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Jadi tadi ada 10 ekor anak ayam dibagi menjadi beberapa kandang, di mana setiap kandangnya berisi 2 ekor anak ayam. Ternyata dibutuhkan 5 kandang. Jadi penulisan lambang bilangannya bisa kita tuliskan sebagai 5 dikali 2. 5 ini menunjukkan berapa banyaknya kandang, ruangan kandang yang dibutuhkan. Kemudian angka 2 ini menunjukkan jumlah anak ayam yang ada di setiap kandang. Kemudian Benny ingin mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jika tadi setiap kelompok atau setiap kandang berisi 2 ekor, sekarang diubah menjadi satu kandang berisi 5 ekor. Jadi hasilnya seperti ini. Pada gambar ini bisa kita tulis dengan lambang bilangan sebagai berikut: 2 dikali 5. Dengan angka 2 menunjukkan banyaknya kandang, dan angka 5 menunjukkan banyaknya anak ayam yang ada pada setiap kandang. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Ya, hasilnya kalau kalian hitung hasilnya adalah 10 anak ayam tadi. Jadi dimasukkan ke dalam 5 kandang atau 2 kandang, itu totalnya tetap sama 10. Selanjutnya, Benny memiliki 12 ayam jago. Benny juga ingin nih menempatkan ayam-ayam jago tadi di dalam kandang secara berkelompok. Jadi seperti anak ayam. Yang pertama, Benny ingin menempatkan 12 jago tadi, ayam jago tadi ke dalam satu kelompok yang terdiri dari 6 anak ayam. Dan ternyata didapati ada 2 kandang yang diperlukan. Dari gambar ini kita bisa menuliskan lambang bilangannya, yaitu 2 dikali 6 dengan hasil 12 ya. Kemudian Benny mencoba lagi nih membagi 12 ayam jagonya ke dalam beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok, masing-masing kandang berisi 2 ayam jago. Ketika
Setelah dilakukan percobaan ini, ternyata yang didapatkan adalah 6 kandang yang dibutuhkan. Untuk setiap kandangnya berisi 2 ayam jago. Peristiwa ini, kejadian ini bisa kita tulis dengan lambang bilangan, yaitu 6 dikali 2. 6 kandang yang dibutuhkan dengan masing-masing 2 ayam jago di setiap kandangnya. Jadi, lambang bilangan ini bisa kita tuliskan seperti berikut. Jadi, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Yang hasilnya, jikalau kalian hitung, adalah 12 ayam jago. Jadi seperti yang dimiliki Benny di awal cerita. Nah, kita berlanjut ke di sini Benny memiliki 15 telur ayam. Dia ingin juga mengelompokkan beberapa telur di dalam sebuah tempat. Didapatilah di satu tempat itu terdapat 5 telur ayam. 5 telur ayam ini ternyata bisa ditempatkan ke dalam 3 tempat yang berbeda. Hal ini bisa kita tulis dengan lambang bilangan, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu berapa tempat yang dibutuhkan, kemudian dikalikan dengan jumlah telur yang ada di setiap tempat. Jadi penulisannya adalah 3 tempat tadi dikalikan 5 telur di setiap tempat. Kemudian 15 telur ini Benny ingin membaginya, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 3 telur ayam. Ternyata tempat yang dibutuhkan itu adalah 5 tempat. Nah, ini juga bisa kita tuliskan dalam sebuah lambang bilangan, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu berapa banyak tempat yang dibutuhkan atau berapa banyak tempat yang tersedia. Ternyata ada 5 tempat. Kemudian kita kalikan dengan berapa banyak telur yang ada di setiap tempat. Ternyata kalau kita hitung di percobaan Benny tadi adalah 3 telur di setiap tempat. Jadi lambangnya seperti ini. 5 dikali 3. Hal ini bisa kita tulis 3 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 3. 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Ya, hasilnya kalau anak-anak hitung adalah 15 telur ayam. Wah, ternyata kita masih menemukan adanya sifat pertukaran ya. Meskipun ini materinya adalah perkalian, ternyata kita masih bisa menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Jadi tidak hanya di dalam penjumlahan saja, tetapi di perkalian juga ada. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat sifat pertukaran ini disebut juga dengan apa? Iya, yang menjawab sebagai komutatif, kalian benar, kalian hebat. Berarti ingatan kalian jempolan. Nah, coba sekarang kita beralih ke soal yang lebih sederhana. Karena ini bukan soal cerita. Seperti ini, jika ada angka seperti ini, titik-titik dikali 5 itu sama dengan titik-titik dikali 7. Bisakah kalian mengisi titik-titik di awal dan titik-titik di tengah? Kalau kalian sudah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan kemarin, tentunya kalian akan mengerjakan ini dengan mudah. Ya, jadi di bagian awal, titik-titik yang awal, kita masukkan angka 7. Benar, angka 7. Kok bisa dapat angka 7? Ya, kita lihat di ruas yang paling belakang, titik-titik dikali 7. Nah, di situ angka 7 itu belum ada nih di ruas yang
di depannya sama dengan. Jadi angka 7-nya itu kita pindahkan juga di bagian yang depan. Kemudian titik-titik yang tengah diisi angka berapa? 5. Betul, angka 5. Karena angka 5-nya tadi belum ada ya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sekali lagi nih. Ada angka 9 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Coba dijawab. Ini kira-kira di titik-titik depan berapa, angka berapa, di titik-titik belakang angka berapa. Coba Bu Dati kasih waktu 3 detik nih. 1, 2, 3. Ya, Bu Dati yakin kalian pasti bisa menjawabnya, yaitu angka 6 dan angka 9. Kita cek ya. Ternyata angka 6 dan yang belakang angka 9. Bagaimana? Mudah kan? Sifat pertukaran pada perkalian ini pada dasarnya sama dengan sifat pertukaran pada penjumlahan, yang nama lainnya kita sebut dengan komutatif. Bagaimana? Mudah kan materi untuk hari ini? Selamat belajar, selamat mencoba latihan soal yang guru berikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Dati. Bye, God bless you.